masih mengambang. Misteri batu gantung di Palestina yang bikin merinding, tanda kiamat? Apa jadinya kalau ada batu besar, yang beratnya bertonton, tapi tidak jatuh? Gak disanggah, gak ada tali, gak ada teknologi, tapi dia tetap mengambang di udara. Ini bukan cuplikan film fiksi ilmiah, tapi nyata dan masih bisa dilihat sampai hari ini, di Palestina. Apakah ini mukjizat? Atau pertanda akhir zaman? Misteri ini terus bikin penasaran banyak orang, termasuk para ilmuwan dan ulama Islam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel penuh kisah misteri, sejarah Islam, dan fenomena luar biasa yang mengguncang iman. Jangan lupa untuk like, komen dari daerah mana kamu nonton, dan tentu saja subscribe channel ini. Semoga yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di tengah hiruk-pikuk konflik Palestina, terdapat sebuah tempat yang begitu sunyi tapi menyimpan salah satu misteri paling menggetarkan dalam sejarah peradaban Islam, Batu Gantung, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Shahroh al-Mu'allaqah. Batu ini terletak di dalam sebuah bangunan megah berkubah emas, yaitu Dome of the Rock, yang berdiri kokoh di kawasan Haram al-Sharif, atau yang dikenal juga sebagai Al-Aqsa Compound, di kota tua Yerusalem. Bangunan ini bukan hanya indah secara arsitektur, tapi juga mengandung sejarah yang sangat dalam, spiritual, dan sakral. Yang bikin bulu kuduk berdiri bukan hanya karena keindahan bangunannya, melainkan karena batu besar di dalamnya itu tidak menyentuh tanah. Bayangkan, sebuah batu raksasa dengan bentuk tidak simetris, memiliki panjang sekitar 18 meter dan tinggi lebih dari 1 meter, menggantung di udara. Tidak ada pilar, tidak ada tali, tidak ada teknologi modern yang menopangnya, tapi dia tetap tidak jatuh. Bagi banyak orang, ini adalah mukjizat. Bagi yang lain, ini adalah misteri terbesar yang belum terpecahkan hingga sekarang. Para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia seringkali dibuat tercengang saat melihatnya langsung. Masya Allah, bagaimana bisa ini terjadi? Itu adalah kalimat yang sering terdengar dari mulut-mulut takjub yang menyaksikannya dari dekat. Sebagian besar bahkan memilih untuk sholat 2 rakaat di bawah batu ini, sambil berdoa memohon petunjuk dan keberkahan. Karena diyakini, tempat ini adalah saksi sejarah dari perjalanan spiritual terbesar umat Islam, Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW. Yang menambah kesakralan adalah bagaimana nuansa tempat itu terasa sangat tenang, meskipun berada di kawasan konflik. Seolah-olah Allah benar-benar menjaga tempat ini dengan tangannya sendiri. Dan batu ini, yang menggantung di udara, seolah menjadi tanda kebesarannya, bahwa ketika dunia penuh tipu daya, masih ada tempat yang menunjukkan bahwa mukjizat itu nyata, bukan dongeng. Dalam salah satu peristiwa paling agung dalam Islam, yaitu Isra dan Mikraj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Nah, inilah momen di mana batu gantung itu muncul dalam sejarah Islam. Diriwayatkan dalam berbagai kisah, ketika Nabi Muhammad hendak naik ke langit dengan kendaraan langit yang disebut buraq, batu ini seperti memiliki ruh, ia ikut terangkat. Seolah tidak ingin berpisah dengan Rasulullah tercinta. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril segera menahan batu tersebut agar tidak ikut naik bersama Rasulullah. Dan disinilah keajaiban terjadi. Batu itu berhenti di tengah-tengah udara, menggantung, dan tetap berada dalam posisi itu hingga hari ini. Inilah kenapa batu ini disebut Shahroh al-Mu'allaqah, batu yang tergantung. Kisah ini tersebar dalam banyak literatur Islam klasik, dan menjadi topik yang sangat sering dibahas dalam kajian-kajian Isra, Mikraj. Bagi umat Islam, batu ini bukan sekadar benda mati. Ia menjadi simbol kecintaan kepada Rasulullah. Sebuah benda yang bahkan tak ingin Rasulullah pergi. Bayangkan, jika batu yang keras pun bisa begitu mencintai Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana dengan hati kita sebagai manusia? Ini menjadi refleksi yang sangat dalam. Bahwa peristiwa Isra, Mikraj bukan cuma perjalanan ajaib, tapi juga penuh pesan cinta, keimanan, dan keajaiban ilahi.
Batu ini juga menjadi bukti fisik dari peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Dan Allah sendiri sudah mengisahkan peristiwa Isra, Mi'raj dalam surah Al-Isra ayat 1. Maka tak heran jika batu ini diperlakukan dengan begitu sakral oleh umat Islam. Bahkan ada yang percaya, jika kita berdoa di bawahnya, maka doa itu akan lebih cepat menembus langit. Wallahualam. Tentu saja, fenomena seperti ini mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Bukan hanya ulama dan umat Islam, tapi juga para ilmuwan, arkeolog, dan peneliti dari dunia barat. Mereka datang, mengukur, meneliti, mengamati, bahkan ada yang mencoba membuat simulasi digital tentang posisi batu tersebut. Hasilnya, tetap bikin bingung. Karena secara teknis, batu ini memang terlihat tidak menempel sempurna pada tanah. Ada ruang kosong di bagian bawahnya. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa ini sebenarnya adalah ilusi optik yang disebabkan oleh bentuk alami batu dan desain ruangan di bawahnya. Tapi pernyataan ini ditantang balik oleh banyak pengunjung yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Mereka menyatakan bahwa celah di bawah batu itu nyata dan bisa dimasuki. Bahkan dalam beberapa dokumentasi visual, terlihat jelas adanya ruang kecil yang bisa digunakan untuk sholat di bawah batu. Yang membuatnya lebih menakjubkan lagi adalah fakta bahwa batu ini tidak mengalami keretakan atau pergeseran, meskipun telah berlalu lebih dari 1.300 tahun. Bangunan-bangunan modern saja bisa runtuh karena usia atau gempa, tapi batu gantung tetap kokoh di tempatnya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini adalah bentuk penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilmu pengetahuan mungkin bisa memberikan jawaban teknis, tapi tetap ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan mikroskop dan teori gravitasi. Ini menjadi pengingat bahwa iman dan ilmu harus berjalan beriringan, bukan saling menegasikan. Bagi yang beriman, fenomena ini menjadi bentuk keajaiban. Tapi bagi yang hanya mengandalkan logika, mungkin mereka akan terus mencari jawaban dan tetap merasa kurang. Kesaksian demi kesaksian dari para jamaah yang pernah datang ke tempat ini terus bermunculan. Mereka menyampaikan pengalaman spiritual yang luar biasa saat berada di dekat batu tersebut. Ada yang mengatakan bahwa saat berdiri di bawah batu, tubuh terasa ringan. Seolah-olah gravitasi tidak bekerja seperti biasa. Ada pula yang merasa hatinya bergetar hebat, menangis tanpa sebab, dan merasa ada yang memeluk jiwanya saat berdoa. Beberapa bahkan menyebut tempat ini sebagai pintu langit, karena suasana batin yang berubah drastis hanya dalam beberapa menit berada di sana. Mereka yang tadinya datang hanya karena penasaran, pulang dengan hati yang tercerahkan. Ini bukan soal tempat wisata religi, tapi tempat yang membuka mata hati. Aura spiritual tempat ini begitu kental, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai titik antara dunia dan langit, tempat di mana energi ilahiyah sangat kuat dan doa mudah terangkat. Sebagian jamaah yang datang dengan penyakit hati seperti dendam, iri, kesedihan mendalam, mengaku merasakan ketenangan luar biasa usai bermunajat di bawah batu ini. Satu hal yang menjadi konsensus banyak orang, tempat ini bukan tempat biasa. Ia menyimpan rahasia besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang datang dengan niat tulus dan hati bersih. Mungkin inilah mengapa Allah tidak menampakkan semua keajaiban dengan mata, tapi melalui rasa dan pengalaman batin. Agar manusia tidak hanya percaya karena melihat, tapi karena merasakan. Disinilah letak menariknya misteri batu gantung. Ketika sains dan spiritualitas bertemu, seringkali kita menemukan titik-titik keajaiban yang membingungkan tapi juga menguatkan iman. Batu ini tidak pernah berubah posisi, tidak pernah runtuh, dan tidak menunjukkan tanda-tanda alamiah seperti aus atau keropos. Padahal ia telah berusia ribuan tahun dan mengalami berbagai guncangan sejarah, termasuk invasi, perang, bahkan gempa. Sains mencoba menjawab bahwa batu ini sebenarnya masih menempel pada bagian dasar yang tidak terlihat dari sudut pandang pengunjung. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Kenapa bentuknya bisa seperti itu? Kenapa ada ruang kosong di bawahnya? Kenapa batu lain tidak memiliki fenomena yang sama? Jawabannya selalu berujung pada satu hal. Ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di baliknya.
Banyak umat Islam percaya bahwa ini adalah sisa mukjizat dari perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti fisik yang masih Allah izinkan ada di dunia, agar manusia tidak lupa akan kebesarannya. Bahkan dalam hadis, disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah akan terlihat lebih banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apakah ini salah satunya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi satu hal pasti, keberadaan batu gantung membuat kita semakin yakin bahwa dunia ini tidak hanya diatur oleh hukum fisika, tapi juga oleh kehendak ilahi. Dan dalam setiap misteri, selalu ada ruang untuk memperkuat iman. Bagi umat Islam di seluruh dunia, batu gantung bukan sekadar benda bersejarah, tapi sudah menjelma menjadi simbol keagungan Islam dan kekuatan spiritual umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Letaknya yang berada di Kompleks Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, menjadikan tempat ini sebagai salah satu titik paling suci setelah Mekah dan Madinah. Tak terhitung berapa juta umat yang memimpikan bisa menginjakkan kaki di tempat ini, menyentuh dindingnya, menatap langit dari bawah batu tersebut, dan bermunajat di ruang yang diakini menyimpan getaran langit. Bagi yang pernah datang ke sana, mereka menggambarkan pengalaman spiritualnya lebih dalam daripada haji atau umrah. Karena tempat ini bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang menyatu dengan sejarah besar umat Islam. Disinilah kisah para nabi terajut, mulai dari Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS, hingga Nabi Isa AS. Dan tentu saja, menjadi saksi perjalanan luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra Mi'raj. Semua kisah agung itu menyatu di satu titik, batu yang masih menggantung sampai hari ini. Beberapa ulama besar bahkan menyebut bahwa siapa saja yang sholat di bawah batu ini dengan hati yang khusyuk, maka akan dibukakan pintu keikhlasan dan kebijaksanaan, sebagaimana para nabi yang pernah berdiri di tempat yang sama. Ada pula yang mengatakan bahwa tempat ini menyimpan energi nur ilahi, pancaran cahaya dari langit yang tidak terlihat mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang bersih. Makanya tak sedikit yang datang dengan tangisan haru, bukan karena sedih, tapi karena merasa ditemui oleh Allah di tempat itu. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, batu gantung adalah satu-satunya peninggalan besar dari masa para nabi yang tidak dihancurkan oleh penjajah, perang salib, atau kekuasaan zalim. Padahal kawasan ini sudah berkali-kali direbut oleh berbagai bangsa. Tapi anehnya, batu ini tetap utuh, tidak pernah rusak, tidak pernah tersentuh amarah manusia, seolah Allah menjaganya dengan tangannya sendiri. Seperti firman-Nya, dan barang siapa yang diagungkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa merendahkannya. Di balik kisah indah dan spiritualnya, batu gantung juga menyimpan sisi yang lebih misterius dan menggetarkan. Sebagian ulama menyebut bahwa batu ini bisa jadi menjadi salah satu tanda akhir zaman. Bukan tanpa alasan. Dalam beberapa riwayat dan tafsir ulama klasik, dikisahkan bahwa di akhir zaman, akan terjadi banyak peristiwa luar biasa yang menandakan semakin dekatnya kiamat. Dan di antara tanda itu adalah batu yang menggantung akan jatuh menghantam bumi. Meskipun riwayat tentang ini tidak mutlak, namun kepercayaan ini membuat banyak orang memandang batu gantung dengan rasa takut dan harap. Takut karena jika benar suatu hari batu itu jatuh, berarti dunia akan segera berubah drastis. Harap karena ini menjadi momen di mana manusia akan kembali kepada Allah dengan segenap hati. Sebagian mengatakan, jika batu ini benar-benar jatuh, maka itu akan menjadi pukulan telak untuk peradaban dunia yang sudah terlalu jauh dari nilai-nilai tauhid dan akhlak. Dalam sudut pandang tafsir, para mufasir juga menggambarkan bahwa di akhir zaman, segala hal yang pernah menjadi saksi kebenaran akan dimunculkan kembali sebagai pengingat dan saksi di hadapan Allah. Bisa jadi, batu ini bukan hanya simbol, tetapi juga saksi bisu atas keteguhan para nabi, dan jika ia jatuh, berarti kesabaran bumi sudah habis. Maka, wajar jika banyak yang mengaitkannya dengan detik-detik kehancuran dunia. Namun sebagai umat Islam, kita tidak boleh takut secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa iman harus diiringi persiapan, bukan hanya kekhawatiran. Maka, setiap kita melihat fenomena seperti batu gantung, seharusnya bukan hanya fokus pada keajaibannya, tapi menjadikannya pengingat untuk memperbaiki diri. Karena mungkin, hari itu bukan ditandai dengan batu jatuh,
tapi dengan hati kita yang sudah tak bisa lagi merasakan kehadiran Allah. Salah satu hal yang sangat menyentuh adalah bagaimana masyarakat Palestina menjaga tempat ini. Meski hidup dalam tekanan, ancaman, bahkan serangan militer, mereka tidak pernah lengah dalam melindungi batu gantung dan seluruh kawasan Masjidil Aqsa. Dalam hati mereka, tempat ini bukan hanya bagian dari sejarah, tapi bagian dari jiwa dan iman. Anak-anak kecil yang belum genap 10 tahun pun sudah diajarkan untuk mencintai batu ini dan memahami makna keberadaannya. Setiap hari, warga Palestina datang untuk bersih-bersih, menyapu, menyiram bunga, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat berjamaah di sekitar batu ini. Mereka menyebutnya sebagai tempat bernaungnya hati para pejuang Islam. Bahkan ketika terjadi penyerangan atau pelarangan akses oleh tentara asing, masyarakat tetap rela berkorban agar tempat ini tidak dijadikan tempat komersial atau diambil alih. Beberapa pemuda Palestina bahkan membuat komunitas khusus untuk menceritakan sejarah batu ini secara turun-temurun agar tidak hilang dimakan zaman. Mereka membuat dokumentasi, foto, video, hingga buku-buku sejarah yang memperkuat keyakinan bahwa batu ini adalah bagian penting dari identitas Islam. Mereka sadar bahwa menjaga batu ini sama dengan menjaga ruh umat Islam di bumi. Jika direnungi lebih dalam, pengorbanan mereka bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa tempat suci harus diperjuangkan, bukan ditinggalkan. Dan ini menjadi inspirasi besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Bahwa di tengah zaman modern yang melupakan sejarah, masih ada orang-orang yang hidup hanya untuk menjaga peninggalan Nabi. Masya Allah, betapa mulianya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya umat Islam, dunia Barat pun terpesona. Banyak media ternama dan ilmuwan internasional datang untuk meneliti batu gantung. Mereka membawa peralatan canggih, mulai dari alat ukur presisi, kamera inframerah, hingga pemindai geologis. Tapi semua itu tetap tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Mereka bingung. Bagaimana mungkin batu seperti itu bisa menggantung tanpa penyangga? Apa benar ini hanya ilusi? Beberapa bahkan menyebutnya sebagai The Unsolved Miracle, mukjizat yang tak bisa dijelaskan. National Geographic, Discovery Channel, hingga dokumenter BBC pernah mencoba mengangkat fenomena ini, namun selalu berakhir dengan pertanyaan yang menggantung, sama seperti batunya. Mereka bisa mengukur bentuk batu, struktur ruang, bahkan rekonstruksi 3D. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyentuh sisi spiritualnya. Bagi kita umat Islam, ini adalah bukti bahwa iman tidak bisa diteliti dengan alat, tapi dirasakan dengan hati. Apa yang tak bisa dijelaskan sains, bisa diimani oleh kepercayaan yang teguh. Dan mungkin inilah perbedaan antara logika Barat dan iman Timur, yang satu butuh bukti, yang satu cukup percaya. Batu gantung menjadi bukti betapa banyak hal di dunia ini yang di luar nalar manusia. Lebih dalam lagi, sikap kagum dunia terhadap batu ini sebenarnya bisa menjadi jembatan dakwah, bahwa Islam menyimpan banyak rahasia kebenaran yang belum tersentuh. Jika dikelola dengan baik, kisah batu ini bisa membuka mata banyak orang yang selama ini menolak agama, atau merasa bahwa Islam hanyalah cerita kuno. Padahal, batu ini menunjukkan bahwa kisah Islam hidup, nyata, dan masih berdetak sampai sekarang. Sahabat semua, kisah batu gantung ini adalah lebih dari sekadar keajaiban visual. Ini adalah cermin untuk jiwa, sebuah pengingat bahwa di dunia yang penuh ketidakpastian, masih ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Batu ini adalah saksi sejarah, saksi keimanan, dan saksi cinta yang dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menggantung, bukan hanya di langit-langit bangunan, tapi juga di dalam hati kita. Kita bisa saja berdebat apakah batu itu benar-benar mengambang, atau hanya rekayasa arsitektur. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa keberadaannya telah menggetarkan hati jutaan manusia. Mereka yang melihatnya langsung pulang dengan mata sembab, dada lapang, dan hati yang kembali percaya. Percaya bahwa mukjizat itu nyata, bahwa Allah itu dekat, dan bahwa perjalanan Nabi bukan sekadar cerita, tapi bukti nyata yang masih hidup sampai sekarang.
Maka mari kita jadikan batu gantung ini sebagai titik tolak perubahan. Bukan hanya sekadar mengagumi bentuknya, tapi menghidupkan kembali iman yang mulai redup. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, lupa bahwa ada sisi langit yang menunggu kita menengadah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan logika, sampai tak sempat menyentuh rasa. Dan semoga, dengan menyaksikan dan memahami misteri ini, hati kita menjadi lebih lembut, pikiran kita lebih terbuka, dan hidup kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini menambah wawasan dan meningkatkan iman kita. Jangan lupa untuk like, komen dari daerah mana kamu nonton, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk kisah Islami penuh hikmah lainnya. Sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.